Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ruang Inspirasi Sisma TV. Sisma TV kembali hadir menyapa para sismid dimanapun Anda berada dengan segmen Ruang Inspirasi, di mana inspirasi bisa ditemukan di sini untuk dapat terus memperbaiki diri dan juga menggali inspirasi dan inovasi untuk kehidupan. Bersama saya Iva Yuan, kali ini kami akan mengundang seorang narasumber yang telah merajut prestasi di Sekolah Islam Sabilillah Malang. Beliau merupakan salah satu kepala sekolah SD Islam Sabilillah Malang yang kelima yang telah berhasil menjadi kepala sekolah berprestasi. Bersama narasumber spesial kita hari ini, kita akan membahas tentang bulan Muharram. Sebelumnya kami ucapkan selamat Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Bersama dengan bintang tamu spesial hari ini, kami akan membahas tentang bulan Muharram, yaitu Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Takdir memang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sebagai manusia, kita mempunyai pilihan untuk dapat menuliskan atau merubah takdir tersebut menjadi lebih baik atau sebaliknya. Di bulan Muharram ini, di tahun baru Islam ini, marilah kita ukir kebaikan-kebaikan di lembaran-lembaran baru untuk kehidupan yang lebih baik. Baiklah, kita sapa bintang tamu hari ini, Bapak Yakub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak telah hadir di podcast Ruang Inspirasi Sisma TV hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, ini profil pemimpin negarawan. Sangat semangat Pak Yakubnya. Baik Pak Yakub, di kesempatan hari ini kami ingin mengulik nih tentang bulan Muharram, bulan yang biasanya sangat spesial terutama untuk anak didik kita di Sekolah Islam Sabilillah Malang. Nah, sebetulnya bulan Muharram bisa dijelaskan Pak Yakub, sebetulnya kenapa kita peringati dan begitu meriahnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini kita berbincang terkait dengan bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan suci Muharram. Ya, kenapa dikatakan Muharram? Ya, tentu kita sebagai umat Islam semuanya mengacu pada Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an ini Allah menjelaskan inna iddatasyuhuri indallah asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, di antara 4 bulan yang termaktub di dalam Al-Quran yang dimaksud oleh Allah yang termasuk bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, kemudian ada bulan Rajab, dan satu ini yang kesempatan kali ini nanti akan kita diskusikan bersama-sama terkait dengan bulan Muharram. Ya, kenapa Muharram itu begitu penting dalam kehidupan keislaman kita? Ya, itu dasarnya memang berdasarkan di dalam kitab suci Al-Quran. Penetapan ya awal ya fakta sejarah memang banyak diungkap oleh para tokoh ahli sejarah. Muharram ini dijadikan bulan pembuka tahun Hijriah itu atas dasar ketetapan dari Khalifah Umar bin Khattab ya pada tahun 17 Hijriah. Nah, ini dikutip dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ahmad Zarkasi dengan judul buku Sejarah Pembentukan Kalender Hijriah. Nah, penetapan bulan Muharram ini menjadi sebuah kalender dan tahun baru, penetapan tahun baru Islam ini sebetulnya berangkat, kalau sedikit boleh cerita, bahwa
ada kegelisahan dari tokoh yang mungkin di kalangan umat Islam sudah tidak asing lagi, ya karena memang beliau ini adalah tokoh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Abu Musa al-Asy'ari yang sering dianut oleh paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tokohnya salah satunya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Ya, beliau merasa kebingungan dengan mendapatkan surat perintah dari khalifah yang tentunya saat itu adalah Khalifah Umar bin Khattab, ya, terkait dengan membedakan perintah lama dan perintah baru. Nah, karena apa? Karena memang di dalam surat tersebut tidak memiliki tanggal, tidak memiliki tanggalnya, maka ditentukanlah atas ketentuan dan ketetapan yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab itu, maka Muharram itu menjadi awal dari tahun Hijriah. Selanjutnya, ya, kalau kita mau melihat pada betapa pentingnya, ya, di bulan Muharram ini karena merupakan, tadi di awal sudah saya sampaikan, salah satu 4 bulan suci di dalam kalender Islam yang sudah lazim dan sudah kita kenal bersama bahwa di dalam 4 bulan yang dimuliakan ini, ya, beberapa amalan dilipat gandakan oleh Allah, pun juga dengan amal yang jelek pun juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bulan Muharram ini sudah menjadi ketentuan bahwa di situ dilarang adanya pertengkaran, pertempuran, ya, kemudian melakukan kekerasan, tindakan kekerasan dan apapun itu. Barangkali salah satu kenapa Muharram itu menjadi bulan yang sangat penting di dalam kehidupan keislaman kita, seperti itu. Oke, baik. Berarti ini berawal dari kegelisahan menjadi bulan yang suci yang biasanya kita rayakan, dan untuk betul. Ya, menjadi bulan untuk mawas diri, nggih Pak Yakub, betul nggih. Nah, jika tadi disebutkan bahwa di bulan Muharram selain kebaikan yang dilipat gandakan, tentunya jika kita berbuat yang tidak baik maka akan dilipat gandakan juga. Mungkin ini juga selaras dengan daily activity yang dilaksanakan oleh siswa-siswi kita di sekolah. Mungkin dengan adanya bulan suci Muharram ini mereka akan bisa lebih baik dengan teman, no bullying, tidak ada lagi pertengkaran seperti itu, nggih Pak Yakub. Iya, betul, karena ini nilai-nilai yang memang ditanamkan di lembaga kita tercinta, Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, melalui sismanya. Nah, ini termasuk bagian dari profil agamis gitu kan. Jadi kalau disambungkan ke sana, semua yang dipersiapkan oleh lembaga ini sebetulnya memang menitik beratkan kepada karakter sebetulnya. Nah, di momen Muharram yang mulia ini, nah itu kita diajak, ya, dengan setiap tahun, ya, juga selain mengimbangi, karena pada dasarnya pada anak-anak kita, apalagi zaman sekarang gitu ya, generasi Muslim sekarang, ya, boleh kita lihat barangkali, ya, itu mungkin lebih kenal dengan tahun baru tetangga. Betul sekali. Ya, yang dikenal itu dengan, ya, tahun baru Masehi. Nah, padahal, ya, secara keimanan kita ini wajib, ya, apalagi lembaga pendidikan Islam, ya, semuanya pasti sepakat bahwa yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita adalah cinta agamanya, ya, salah satunya dengan memberikan penanaman bahwa kita memiliki tahun baru Islam sendiri, ya, yaitu tahun baru Islam, yaitu bulan Hijriah 1 Muharram. Tepatnya, ya, seperti itu. Nah, karena tadi kita sudah menyinggung bahwa sekarang umat Muslim sudah mulai
ini ya terkikis lah Pak ya karena adanya tahun baru Masehi. Nah, bicara tentang perbedaan antara tahun baru Hijriah dan Masehi, tentunya ketika tahun baru Masehi biasanya dirayakan dengan kemeriahan, kembang api, betul party seperti itu ya Bapak ya, mungkin di tradisi-tradisi yang lain. Nah, bagaimana dengan tahun baru Hijriah ini? Tradisi apa sih yang biasanya kental atau mendominasi ketika tahun baru Hijriah yang biasanya dilaksanakan umat muslim? Baik, saya kira ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ketika berbicara terkait dengan tradisi, ya pasti kita memang harus melihat dari tradisi atau amaliyah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ketika di bulan Muharram ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, ya, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man syaa ayyasumahu fal yasumhu wa man syaa ayyatsrukuhu falyatsrukhu. Nah, kalau melihat dari redaksi ayat ini memang tidak ada kewajiban, ya, tidak ada kewajiban. Jadi untuk melakukan, jadi sekali lagi tradisi-tradisi di bulan Muharram itu yang paling utama itu memang kita harus bercermin pada apa yang dilakukan oleh panutan kita, teladan kita, yaitu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama ya kita melaksanakannya itu dengan penuh dengan ibadah, beda dengan tahun baru Masehi. Kenapa? Ya karena memang dari nilai-nilai keislaman, kemudian nilai-nilai sosial, ya itu memang terhindar dari berlebihan. Gitu ya. Itu lebih cenderung kalau tahun baru Islam, ya berdasarkan tahun Hijriah ini kita lebih melaksanakan dengan tradisi-tradisi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, muhasabah, bersyukur ya dalam satu tahun sebelumnya 1444 ya kita muhasabah ya, mudah-mudahan dengan harapan ini dengan puasa kemudian juga dengan sedekah gitu kan. Nah, ini hal yang saya kira perlu ditanamkan kepada generasi selanjutnya, terutama di siswa-siswi kita yang sedang belajar di Sisma Sekolah Islam Sabilillah Malang ini. Baik, itu diantaranya salah satunya ya kita dengan melakukan puasa karena memang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya kalau tradisi-tradisi yang lain mungkin yang kita hidup di di wilayah ya ini karena di Nusantara ya mungkin ada hal yang apresiasi yang diluapkan terkait dengan tahun baru Islam ini, yaitu di bulan Muharram ini beberapa hal memang ada tradisi kita kenal misalnya dan kita pahami bersama-sama, dan ini sudah tidak asing lagi ya di budaya Jawa itu ada namanya jenang gerandul. Bukan, kalau jenang gerandul itu kan di bulan Safar. Oh iya, di betul, bulan Safar. Kalau yang di bulan Muharram itu adalah namanya jenang Safar. Oh, jenang Safar. Ya. Nah, di situ. Nah, ini jadi tradisi-tradisi itu ungkapan rasa syukur ya untuk mengisi di bulan-bulan haram yang tentu pasti itu dilandasi dengan beberapa peristiwa gitu kan, peristiwa yang terjadi di peristiwa besar ya di dalam sejarah buku Islam ya yang terkait dengan peristiwa-peristiwa di dalam bulan Muharram ini. Seperti itu. Iya.
Baik-baik. Nah, tadi sudah menjadi ajang ibadah, muhasabah, bersyukur, dan juga ada makanan yang khas nggih ketika tahun baru Islam. Iya. Nah, bagaimana tradisi Muharram ini kita terapkan di siswa kita di Sisma tentunya. Karena biasanya kita kenal bahwa bulan Muharram atau tahun baru Islam adalah hari rayanya anak yatim piatu ngaten nggih. Sehingga bagaimana penerapan tradisi bulan Muharram untuk siswa di Sisma? Apakah ada kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan, especially di Ma'had nggih, Pak Yakub? Iya, mungkin ralat sebentar ya, yang dengan budaya atau tradisi yang di Jawa itu untuk yang bulan Safar itu kan biasa istilah Jawa itu ada namanya saparan gitu kan. Iya, itu iya. jenangnya jenang sapar itu ya jenang nama jenang gerendul gitu Iya, kan. iya. Ya, tapi kalau di bulan di bulan Muharram itu di Jawa itu terkenal dengan jenang suro. Oh, ada jenang Ada istilah suroan, itu kan Iya, tradisi. Ya kebetulan kita hidup di Jawa, kita paham dengan itu, namanya jenang suro. Nah, ada filosofi sebetulnya di dalam jenang suro yang kalau kita mau mengamati ya. Iya. Nah, lagi-lagi itu adalah simbol-simbol tradisi yang penuh dengan syarat makna terkait dengan keislaman. Contoh, kenapa jenang suro itu disajikan ada jenang merah, warnanya merah, ada warnanya putih. Ya. Itu nilai filosofinya sebetulnya. Ini kan mengenang. Memang di dalam bulan Muharram itu kita mengenang salah satu peristiwa yang sangat tidak bisa dilupakan. Ya, di dalam sejarah besar umat Islam itu peristiwa Karbala di situ. Bagaimana dengan cucu dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu memang mendapatkan penganiayaan. Iya, mendapatkan penganiayaan yaitu Sayyidina Husain. Iya. Nah, untuk mengenang itu umat Islam ya memberikan mengenangnya itu dengan berbagai macam. Kenapa tadi kalau di Jawa itu ada istilahnya jenang suro yang disajikan dengan warna putih dan warna merah, itu tujuannya nanti kita dalam rangka silaturahmi itu bagaimana menjaga persatuan dari kutub merah, kutub putih, bagaimana bisa bersatu sehingga bisa kan akhirnya disantap bersama-sama, tidak melihat merah dan putihnya. Jadi nilai-nilai persatuan itu belum lagi di daerah-daerah lain barangkali ya. Mungkin kalau di Jawa Tengah ada kegiatan grebek suronya barangkali. Nah, itu saya kira hal-hal yang baik yang perlu juga dilestarikan tanpa mengedepankan suudzon kita terhadap nilai-nilai barangkali ini termasuk khurafat atau apa gitu ya. Tapi intinya kita meyakini bahwa itu adalah ingin menjunjung nilai-nilai tradisi dalam rangka mensyukuri dan mengisi di bulan Muharram itu terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi supaya anak cucu kita itu tetap bisa mengambil hikmahnya, dan itu nanti tidak akan dengan tradisi-tradisi itu maka akan terjaga. Jadi hal-hal yang terkait dengan peristiwa besar di bulan Muharram itu akan terjaga di situ. Masih banyak yang lainnya sebetulnya yang terkait dengan peristiwa-peristiwa yang nanti barangkali bisa dilanjutkan gitu. Baik, wah kalau memang ngomongin tentang budaya gitu Pak Yakub itu memang tidak ada habisnya. Bermacam-macam diversity tapi dengan satu tujuan yang sama. Betul sekali ya. Ternyata jenang suro saya kira hanya karena itu lezat saja. Ternyata di balik itu filosofinya sungguh sangat luar biasa. Betul, ya. Iya. Baik betul salah. Bagaimana dengan tradisi yang ada di Sisma nih khususnya? Nah, di Sisma ya kembali lagi tadi bahwa kita ingin menyemaikan ya. Jadi nilai-nilai bulan Muharram itu pada
peserta didik atau yang berada di Sekolah Islam Sabilillah Malang ini, ya nilai-nilai yang perlu ditanamkan kepada mereka. Satu tadi sudah kita bahas bahwa kita itu mempunyai tahun baru Hijriah. Ya, tahun barunya umat Islam. Jangan sampai generasi kita, ya umat Islam itu lebih mengenal dan lebih lekat di pikiran mereka itu tahun baru Masehi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengenalkan juga tahun-tahun Hijriahnya yang diawali dengan bulan Muharram. Nah, di bulan Muharram itu apa yang tentu di situ ada muatan-muatan ya. Muatan-muatannya itu bisa diambil hikmahnya dari peristiwa-peristiwa besar. Karena kalau kembali kepada Al-Qur'an, memang mayoritas sebagian besar ya kandungan daripada Al-Qur'an itu adalah sejarah, yaitu sejarah para nabi. Bagaimana kisahnya Nabi Nuh alaihi salam yang keluar dari bahteranya ya dalam catatan sejarah, buku-buku sejarah peradaban Islam itu sampai ada yang menuliskan menyebutkan bahwa Nabi Nuh itu mengarungi bahtera itu selama 150 hari. Masya Allah. Gitu kan? Dakwahnya sangat luar biasa. 950 tahun kurang lebihnya Nabi Nuh itu berdakwah di situ dan diselamatkan oleh Allah di bahtera itu tepatnya di bulan Muharram. Kita bisa melihat lagi dengan Nabi Idris. Ya, Nabi Idris diangkat derajatnya oleh Allah, keutamaannya, kemuliaannya itu di bulan Muharram. Bagaimana kisah Nabi Yunus alaihi salam yang di dalam cerita-cerita Rasul kenabian ya, itu keluar dari perut ikan itu juga di bulan Muharram. Banyak lagi cerita yang berkaitan peristiwa yang sehingga kalau dikaji secara ilmiah barangkali ya literatur yang menunjukkan bahwa peristiwa kejadian di bulan Muharram itu penting sekali memang untuk bisa diambil hikmahnya dan bisa disampaikan kepada generasi terutama anak didik kita ya itu sehingga mereka kaya dengan sejarah, kaya dengan cerita-cerita ya khusus ini hanya di bulan Muharram, di bulan Muharram saja. Nah, sehingga betul-betul memang anak didik kita di Sisma ini yang menjadi betul-betul memang agamis, tidak hanya mereka hanya tahu agamis itu nilainya hanya dari sisi ibadah mahdoh. Jadi ibadah yang diwajibkan dalam keseharian. Saya kira tidak hanya itu, tetapi nilai-nilai keislaman di luar itu ya tentunya yang berangkat dari Al-Quran, sejarah dari Al-Quran, sejarah yang diceritakan oleh para tokoh pembaharu kita, itu saya kira perlu untuk kita pelajari dan bisa disemaikan kepada anak-anak didik kita. Iya, seperti itu. Baik, jadi tidak hanya di permukaan ya, tapi kita memang mendorong dari dalam. Betul. Menanamkan nilai-nilai keagamaan. Nah, tentunya keistimewaan menarik dari sejarah-sejarah yang telah lalu, tentunya itu bukan kebetulan ya Pak Yakub. Pasti Allah sudah menentukan bahwa peristiwa seperti Nabi Yunus, Nabi Idris berada di bulan Muharram, berarti memang sama Allah sudah ditakdirkan bahwa Muharram ini merupakan ajang untuk kita tadi merefleksi diri, sekaligus juga melihat sejarah-sejarah di masa lalu yang itu sangat bermanfaat untuk penguatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali Pak Yakub. Nah, jika kita sudah bicara tentang tradisi yang sudah kita tanamkan kepada anak didik kita di Sisma, lantas bagaimanakah cara kita untuk bisa mendorong siswa kita itu untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang telah mereka pelajari di bulan Muharram ini? Baik, bukan kesimpulan ya, dari rangkuman pembicaraan atau mungkin konklusi awal yang kita sampaikan tadi bahwa
kita berharap memang, ya, kita berharap satu, ya, untuk menyemaikan semua nilai-nilai penting yang terkait dengan peristiwa yang terjadi di bulan Muharram itu bisa diimplementasikan oleh anak-anak kita. Ya, satu tadi pasti meningkatkan dan menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian selain meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga meningkatkan takarrubnya bukan hanya dari sisi kepercayaan tapi dari sisi implementasinya. Ya, melalui pelaksanaan, kita ajak anak-anak kemarin, ya, kita ajak anak-anak untuk puasa di bulan Tasu'a dan bulan Asyura. Ya pasti itu karena kesunahan, jadi tidak kita wajibkan, ya anjuran. Ya, dengan seperti itu dari lembaga, ya, yang kita cintai ini nanti akan menjadi kafah. Jadi akan sesuai dengan 380 ya cinta 360 ya, mohon maaf 360 ya. Di antaranya itu kan cinta Allah dan Rasul tadi. Betul. Sudah ya, menambah keimanan ya. Kemudian cinta pada Rasulnya, ya, karena puasa juga itba kepada Rasul. Betul. Kemudian cinta kepada sesama, ya, berbagi di sana. Ya, berbagi tentunya seperti yang Bu Iva sampaikan tadi, ada ananda yang mungkin dari kita sendiri, ya, itu untuk anjuran meningkatkan sedekah, meningkatkan kepedulian kepada sesama. Saya kira banyak yang sangat bermanfaat yang bisa diberikan kepada anak-anak kita, ya, khususnya di sekolah Islam Sabilillah Malang ini. Tentu baik. Nah, itu tadi ya, wah istimewa sekali. Jadi Sabilillah ini memang dengan profil agamisnya itu sudah mencakup semua hal ya Pak Yakub ya. Betul. Salah satunya adalah di momen bulan Muharram yang suci ini. Iya. Baik, luar biasa sekali penjelasan tadi. Dan setelah kita lihat kepada Ananda dari TK, SD, SMP hingga SMA, Ananda telah melaksanakan puasa Tasu'a, Asyura, dengan dibuktikan ketika makan siang mereka sudah mulai membungkus makanan. Kemudian dari cara berbagi kita juga sebenarnya ada amal di setiap hari Jumat, begitu ya. Kepedulian, betul sekali. Nah, terakhir Pak Yakub, mungkin bisa dijelaskan atau memberikan pesan-pesan kepada seluruh peserta didik yang mungkin di luar Sisma, seluruh peserta didik yang ada di luar sana yang hari ini sedang menonton Sisma TV di ruang inspirasi kita hari ini. Mungkin Pak Yakub punya pesan-pesan bagaimana sih kita tetap menjaga keimanan, ketakwaan khususnya di bulan Muharram ini. Iya. Baik, yang pertama tadi kita sudah memberikan pemahaman kepada anak-anak kita terkait dengan tahun baru Islam. Itu poinnya. Tahun barunya umat Islam itu adalah di bulan Muharram. Itu yang pertama. Ya, dimana dengan tahun baru berarti kita bisa terus muhasabah bagi yang belajar, ya, tentu di anak-anak kita, ya, harapannya selalu apa kemarin yang belum baik dari belajarnya, mungkin peningkatan prestasinya, begitu ya. Dari sisi ibadahnya barangkali juga apakah sholatnya masih bolong-bolong, atau akhlak kepada orang tua masih berani membentak atau tidak patuh kepada orang tua. Nah, di momen tahun baru ini ya kita budayakan
untuk anak-anak kita di tahun baru Islam itu membudayakan bahwa ini terus selalu bermuhasabah. Itu yang selalu ditanamkan kepada anak-anak kita. Nah, selain itu ya ketika Ananda sudah mampu untuk bermuhasabah, tentu bukan anak-anak kita ya, seluruh sivitas di Sisma ini mulai dari pendidik, pimpinan, semua ya untuk melaksanakan semua program-program itu ya, saya kira ini pesan-pesan yang berkali-kali ini saya pribadi menyitir apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur gitu ya. Jadi kita harus di momen tahun baru Islam ini kita harus berinovasi, kita harus terus berkreasi gitu. Bagaimana memberikan layanan Sisma ini kepada masyarakat. Ya, kalau misalnya tahun ini disampaikan ada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Sisma, bagaimana tahun depan ini lebih bermanfaat, lebih memberikan manfaat yang lebih luas lagi, sehingga di momen tahun baru ini ya semua bisa bermuhasabah, semua bisa untuk meningkatkan kinerja di pimpinan, terutama untuk anak-anak kita ya di momen tahun baru ini ya. Intinya ya kemarin itu harus lebih baik dari hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ya, karena dengan momen Muharram ini sesadar-sadarnya, karena atas ya tentu kegiatan-kegiatan, perlakuan, bimbingan untuk mengenalkan lebih dekat dengan bulan Muharram itu nanti akan bisa peserta didik kita, anak-anak kita, para santri gitu kan, itu lebih memaknai di momen-momen Muharram itu dengan yang lebih baik. Tentu kita tetap keberhasilan apapun ya di momen Muharram ini tentu kita harus tetap mengedepankan doa. Itu adalah senjata yang paling utama. Itu yang baik di lembaga, di pimpinan, kemudian anak-anak kita itu selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk mengawal ikhtiar belajar, ikhtiar kinerja yang selalu diharapkan terus meningkat. Ya harus, itu wajib hukumnya. Diikuti dengan selalu berdoa. Hadza min fadli Rabbi. Semua kebaikan itu tidak ada apa-apanya tanpa bantuan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Saya kira begitu. Baik Pak. Baik Sismates, itulah tadi pesan dari Bapak Yakub di Ruang Inspirasi hari ini. Nah, bagi para Sismates, terutama saya sendiri ya, kita ingatkan diri kita, jika ingin upgrade diri untuk lebih baik, jangan tunggu nanti-nanti. Mumpung hari ini bulan Muharram, tahun barunya orang Islam, marilah kita mulai beranjak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih banyak Bapak Yakub atas waktunya. Sangat menginspirasi dan mendalam sekali pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita diskusikan dapat menjadi inspirasi untuk para pemirsa. Amin, insyaallah. Dan sehat selalu Bapak Yakub. Semoga sehat, bahagia dalam mengemban amanah di Sisma. Terima kasih. Dan untuk para Sismate, inilah akhir dari segmen Ruang Inspirasi hari ini. Terima kasih banyak telah menonton kami. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe, like, dan share YouTube Sisma TV yang tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Mendayung perahu di sungai tenang, menyusur pantai hingga ke dermaga. Bulan Muharram, bulan yang senang, mari bersama saling menjaga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.